Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Udah sarapan? Sudah. Udah. Semua sehat ya? Sehat. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk melanjutkan materi yang akan kita pelajari, kalian masih ingat nggak materi sebelumnya kita belajar apa? Lupa ya. Jadi kemarin kita belajar suhu. Udah ingat? Bu, ya. Nah, masih ingat nggak yang dimaksud suhu itu apa sih? Suhu itu ukuran kuantitatif terhadap panas dinginnya suatu yang diukur menggunakan termometer Bu. Nah, terus termometer itu apa? Termometer itu alat untuk mengukur suhu. Oke, benar ya. Jadi termometer itu untuk mengatur suhu. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan cairan pada termometer itu? Ada yang tahu? Faktornya ada temperatur udara atau suhu Bu. Oke, berarti yang mempengaruhi itu udara ya. Udara atau suhu sekitar. Kemudian hubungannya apa dengan cairan dalam termometer? Hubungannya, jika suhu lingkungan dingin maka cairannya turun dan sebaliknya. Oke, benar. Kalian ada yang belum pernah lihat termometer? Udah pernah? Udah Bu. Semua sudah pernah lihat ya termometer itu Udah. seperti apa? Nah, ada yang tahu nggak prinsip kerja alat tersebut? Caranya itu termometer bekerja berdasarkan prinsip perubahan volume. Nah itu memuai jika suhu naik dan menyusut jika suhunya turun Bu. Ya, benar. Nah, kalian tuh hanya melihat termometer cair ya, yang ada merah-merahnya itu. Ya Bu. Nah, jadi termometer ini ada beberapa jenis. Jadi Bu akan menjelaskan prinsip kerja termometer berdasarkan jenis-jenisnya. Jadi ada 9 jenis termometer. Yang pertama itu ada termometer air raksa. Nah, jadi kalau kalian mendekatkan termometer air raksa ini ke suhu yang ada di luar lingkungan, cairan raksa dalam termometer ini akan memasuki proses pemuaian. Nah, proses pemuaian itu menyebabkan volume air raksa terus bertambah. Semakin bertambahnya suhu, semakin bertambahnya pula volume air raksanya. Jadi semakin dia suhunya naik, air raksanya juga naik. Yang seperti kalian lihat itu, yang cairan merahnya itu namanya termometer air raksa. Nah, yang kedua termometer digital. Nah, termometer digital ini yang sering digunakan dalam sehari-hari karena komponen pengukur suhu dalam alat ini sangat akurat. Nah, yang dapat dibeli, nah harganya ini terjangkau, jadi bisa dibeli. Yang mana Bu? Yang termometer digital. Oh ya. Nah, selanjutnya termometer inframerah. Termometer ini berbeda dengan termometer sebelumnya yang air raksa dan digital. Jadi bedanya dia tidak menggunakan rambatan panas sebagai konduksinya, melainkan menggunakan radiasi. Oke, selanjutnya ini ada termometer elektronika. Nah, alat ini merupakan sensor suhu dan sering digunakan untuk mencari perbedaan suhu di dalam suatu benda. Nah, perbedaan suhu tersebut akan diubah menjadi tegangan listrik atau voltage. Selanjutnya ada termometer Galileo. Ada yang tahu Galileo itu apa? Yang dibuat dari bahan kelas silinder bukan Bu? Iya, betul. Nah, kenapa namanya termometer Galileo? Kalian pasti sudah tidak asing dengan nama Galileo. Nah, jadi Galileo itu seorang fisikawan asal Italia.
Jadi nama Galileo ini diambil untuk jadi nama termometer. Benar dari gelas silinder. Jadi gelas silinder itu tertutup yang berisikan cairan bening serta rangkaian benda dengan kerapatan yang sedemikian rupa yang akan turun atau naik seiring dengan perubahannya suhu. Selanjutnya ada termometer termistor. Kata termistor ini gabungan dari kata termo yang berarti suhu dan resistor yang artinya alat untuk mengukur ketahanan. Jadi alat ini digunakan untuk mengukur suhu tertentu saja. Selanjutnya ada termometer bimetal mekanik. Ini dibuat dari dua keping logam dengan koefisien muai yang berbeda dan kemudian dipelat atau dikeling agar menjadi satu. Selanjutnya ada termometer alkohol. Nah, ini yang menjadi alternatif sering digunakan untuk menggantikan termometer air raksa. Penggunaan alat itu sama. Nah, isi termometer ini nggak beracun dan mampu menguap dalam waktu yang cukup singkat. Nah, sama, ketika suhu meningkat, volume cairan itu pun akan meningkat juga. Cairan yang digunakan bisa berupa asetat, isoamil, atau etanol murni. Yang terakhir ini ada termometer ruangan. Cara kerja ini sama sebenarnya, sama kayak termometer sebelumnya. Cuman yang membedakan termometer lain adalah skala pengukurannya. Jadi skala pengukuran suhu pada termometer ruangan ini berkisar antara minus 50 derajat sampai 50 derajat Celcius. Biasanya yang ditempel di tembok-tembok itu. Oke, udah paham? Sudah, Bu. Kalian nanti bisa mencatat ya. Nanti saya kirimkan. Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, Ibu meminta untuk mengamati cara kerja termometer. Jadi kalian mengamati video. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Sebentar. Kelihatan semua ya? Kelihatan, Bu. Banyak orangnya, ngapain mulu, berisik. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama cara kerja termometer air, pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5 sekolah dasar. Untuk mengukur suhu benda seperti yang dilakukan oleh Galileo Galilei. Untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air, mari lakukan percobaan sederhana ini secara berkelompok. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan. Adapun alat dan bahan yaitu air, pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan atau plastisin, dan juga bisa menggunakan tanah liat, kemudian kain hangat. Adapun langkah percobaannya sebagai berikut. Yang pertama, tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. 2. Tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Yang ketiga, masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. Yang keempat, tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Yang kelima, tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. Dan yang keenam, tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel kain hangat. Nah, demikian langkah-langkah percobaannya. Bisa kalian coba di rumah.
secara mandiri. Selamat mengerjakan. Wah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Ya, itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Wah, menarik sekali itu. Bisakah kamu menceritakan lebih banyak, Dayu? Baiklah, Siti. Nanti kita pelajari dalam video. Oke, tadi kalian sudah melihat salah satu contoh termometer sederhana dan bagaimana cara kerja termometer tersebut ya. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk merancang membuat termometer sederhana. Kan tadi ada 9 jenis termometer. Iya. Nah, itu salah satu contohnya termometer sederhana. Nah, kalian membuat salah satu contoh termometer sederhana lainnya secara berkelompok. Kita membuat jadi satu kelompok 2 orang saja. Oke, bisa dituliskan di kertas masing-masing dulu jenis rancangannya apa. Kemudian nanti kita diskusikan. Udah paham? Udah, Bu. Kalian boleh menggunakan internet. Oh, ya, apa? 10 menit cukup nggak? Kurang, Bu. Udah. Duduknya boleh berpindah-pindah ya. Oh, iya, Bu. Yang belakang mungkin bisa maju.
Ini benar nggak Bu? Oke, mungkin bisa dituliskan bahan-bahan dan alatnya apa saja, kemudian langkah-langkahnya. Nanti kita Ini kurang bahas. langkah-langkahnya aja. Ya. Yang lain sudah? Belum ya? Oke. Oke, karena waktunya mepet, mungkin bisa langsung disampaikan. Ya, jadi kita merancang untuk membuat termometer alkohol. Yang pertama itu ada bahannya botol alkohol, air, pewarna, lilin mainan, dan sedotan. Oke. Terus untuk langkah-langkahnya masih proses ya? Masih Bu, belum. Oke, bisa nanti dilanjutkan karena waktunya sudah mepet. Silakan dilanjutkan, nanti bisa disampaikan ke ruangan ibu ya, bisa dikonsulkan. Baik Bu. Oke, kelompok yang lain belum? Belum ya. Oke, karena waktunya mepet, kita cukupkan sampai di sini. Jadi yang belum nanti bisa ke ruangan ibu. Dan untuk minggu depan kita praktek membuat termometer. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Ya sudah azan ya. Jadi ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama.